datang di podcast Suara Nusantara, tempat kita ngobrol-ngobrol santai tapi serius tentang isu-isu kebangsaan. Nah, hari ini saya Resti Wahyuni ditemenin sama kakak yang di sebelah kanan saya Indra Putri Utami, terus di sebelah kiri Irfan Firdanti Kamil, yang akan mengajak teman-teman untuk membahas secara komprehensif mengenai isu kebangsaan. Nah, hari ini kita temanya apa ya? Nah, tema kita hari ini persatuan di tengah perbedaan. Tema ini sangat menarik karena kita membahas perbedaan dari agama, suku, budaya, ras di Indonesia. Yap, apalagi kita hidup di negara Indonesia di mana kita hidup dengan ratusan suku, bahasa daerah, budaya. Pertanyaannya, gimana caranya perbedaan itu bisa menjadi kekuatan dan bukan malah menjadi perpecahan? Benar banget ya Kak. Baru mulai ini udah panas banget nih ya tadi sebelumnya. Entah itu suku, agama, warna kulit dan lain sebagainya itu harus diajarkan dari dini Kak. Iya, dan juga jangan lupa dialog sehat. Kalau ada beda pendapat, jangan langsung panas. Diskusi dengan kepala dingin itu kunci. Supaya perbedaan jadi kekuatan dan bukan malah menjadi perpecahan. Ngomong soal sejarah nih, menurut kalian kenapa negara ini bisa merdeka padahal latar belakang masyarakat kita itu berbeda-beda? Dari apa ya Kak? Menarik banget sih. Iya, kalau kita lihat kan kita berbeda suku, agama, bangsa, ras. Tapi kita bisa merdeka karena pahlawan kita, mereka itu mengesampingkan perbedaan Kak. Mereka pasti mengedepankan persatuan, saling tolong menolong, saling gotong royong untuk bisa mewujudkan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan negara kita. Nah, aku setuju banget dengan kalian. Tapi untuk sekarang karena kondisi udah makin kompleks kan ya, gimana tantangan terbesar dalam menjaga persatuan itu? Nah, menurut aku ya, kalau di era digital sekarang itu banyak banget penyebaran hoax, ujaran kebencian. Jadi, cuma satu masalah aja bisa bikin negara kita heboh. Iya, benar Kak. Aku kan sering nih pantau sosial media, sering lihat potongan-potongan video yang akhirnya berujung memicu konflik antar kelompok Kak, antar agama bahkan. Padahal pas aku coba cross check lagi ya, nonton video lengkapnya tuh maksudnya nggak gitu Kak. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum tertentu yang bertujuan untuk memecah belah bangsa kita Kak. Nah, aku tuh juga sering nemu potongan video kayak gitu. Nah, makanya literasi digital tuh penting banget di kondisi sekarang ini. Tapi aku penasaran, menurut kalian teknologi itu lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya sih? Ya, kalau dipakai salah jelas mudarat. Tapi kalau dimanfaatkan untuk menyebarkan edukasi, inspirasi, bisa jadi itu penguat persatuan bangsa kita. Iya, kayaknya bisa dikaitin waktu pandemi ya Kak. Pandemi kan kita tahu masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu memanfaatkan media digital untuk menggalang donasi misalnya. Jadi saling bahu-membahu. Jadi kembali lagi ya Kak tentang bagaimana kita menyikapi media ini, apakah kita memanfaatkan dengan benar atau memanfaatkan sebaliknya Kak. Ya, betul banget. Jadi sebenarnya bukti solidaritas kita tuh masih ada kan ya. Tinggal gimana caranya kita rawat terus persatuan itu agar kita nggak terpecah belah. Apa peran paling realistis buat kita nih generasi muda dalam mengatasi tantangan tersebut? Dari aku sih sebenarnya dari hal kecil aja ya Kak. Mulai dari bagaimana kita menghargai perbedaan, bagaimana kita menghargai pendapat dari rekan-rekan kita. Betul, jadi kita sebagai masyarakat itu jangan gampang nge-share berita tanpa cek faktanya. Itu bisa jadi langkah sederhana kita buat mencegah perpecahan. Sebagai tambahan juga nih, biasakan dialog sehat. Kalau ada perbedaan pendapat, jangan baper duluan. Kita diskusi pakai kepala dingin. Betul. Nah Kak, jadi coba deh kita cari konklusinya. Jadi kalau dari Kak Indri sendiri menjaga persatuan itu kuncinya apa Kak? Kunci paling sederhana sih empati dulu ya. Jadi kita peduli satu sama lain. Kak Ani? Kalau dari menurut aku yang paling utama itu komunikasi ya. Asalkan kedua belah pihak bisa berkomunikasi dengan lancar, tujuannya jelas, sepertinya tidak akan masalah. Untuk melengkapi mungkin kita perlu gotong royong juga nih Kak. Jadi selain kita berempati, kita juga berkomunikasi, kita saling bergotong royong, pasti akan menciptakan sebuah suasana yang kuat banget. Iya.
setuju. Oke, jadi jelas ya kalau keberagaman itu bukan malah menjadi penghalang, tapi modal untuk maju bersama. Benar kan? Ada beberapa hal yang sangat menarik untuk diskusi kita hari ini. Menurut saya ada 3 kunci nih dari persatuan di tengah perbedaan itu. Yang pertama adalah bagaimana kita memverifikasi informasi, terus yang kedua bagaimana kita saling menghargai, dan yang terakhir tentunya bagaimana kita tetap terbuka terhadap perbedaan. Betul. Nah, sekarang nggak terasa nih waktunya sangat singkat membahas obrolan ini. Terima kasih banget sudah ngobrol sama kita. Sampai jumpa di podcast Suara Nusantara. Jangan lupa share videonya ya teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.